Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Perkataan Kang Deddy Mulyadi yang mengatakan bukan Islam itu tidak ada ralat dari dirinya. Jadi akhirnya daripada begitu ya perkataan ini disalahartikan atau bahkan menimbulkan fitnahan bagi yang bersangkutan, ya lebih baik kita bahas. Dan ini tatkala orang tampil di YouTube di hadapan publik, ya harus mau perkataannya itu disyarahi dan dijelaskan begitu dari beberapa keilmuan yang ada. Dan kita sudah selesai membahas itu ya. Nah sekarang kita akan kembali melihat satu persatu perkataan Kang Deddy Mulyadi yang sekiranya bermasalah. Andaikan begitu ya dia itu tidak terlalu berani berbicara tentang agama, tidak akan ada tidak akan ada kebutuhan untuk kita menjelaskannya. Tetapi karena ini adalah yang berbicara itu orang yang sangat banyak dicintai, yang mana kalau orang sudah cinta itu jadi buta, seperti di dalam kolom-kolom komentar pada video sebelumnya itu banyak sekali orang yang entah dari awal sudah sesat, kemudian ikut perkataan Kang Deddy Mulyadi, atau perkataan Kang Deddy Mulyadi ini di tasdik begitu ya, dibenarkan. Nah sehingga banyak yang mengatakan, oh ini Ustadz ngaji cangkang nahungkul begitu terpikeun ka eusi. Ieu nya dangukeun lamun eueuh cangkang moal aya eusi, dangukeun eta. Jeung ari nu ngaranna bung buahan mah nya lamun eueuh cangkangan eta teh teu bisa didahar. Buruk atuh eueuh cangkangan mah. Matak jalma-jalma anu ngaji hakikat eta teu make syariat moal matak bener euy. Naon ladu gitu nya. Buruk eta. Dan kita harus tahu ya bahwa yang namanya ma'rifat, hakikat, syariat itu dari bahasa Arab ya. Jadi jangan ma'rifat tapi kamu nggak tahu hakikatul ma'rifat itu apa, yang mana pada akhirnya nanti malah akan terjerumus begitu ke dalam kesalahan. Ya kalau kamu tidak bisa mengambil faidah dari apa yang saya katakan, saya ini kan menjadi jejak digital begitu ya. Ini bisa jadi bermanfaat untuk adik-adik kita atau anak-anak kita di generasi yang akan datang. Nah, kita teruskan dulu bagaimana Kang Deddy Mulyadi ini perkataannya setelah kemarin mengatakan bukan Islam, kemudian kalau mengaku Islam itu nanti aku-akuan, kalau aku-akuan itu mengaku menyembah diri sendiri begitu. Da Islam mah sifat keun Gusti nu nangtukeunana. Nah, Islam itu sifat, biar Allah saja yang menentukannya, dan ini sudah dibahas juga kemarin ya. Nah, urang teh Islam apa lain? Apakah kita itu Islam atau bukan? Lain, lain urusan ustad, lain urusan kiai, lain urusan DKM masjid, lain urusan ormas, lain urusan partai. Nah ini sudah kemarin dia perkataannya yang paling awal itu salah. Urusan Gusti nu ngawasa diri urang dilebetkeun ka golongan Islam atau lain, Gusti nu nangtukeunana. Nah itu kalau itu betul, apakah kita dimasukkan ke dalam golongan Islam atau bukan, Allah yang menentukannya, dan itu sudah selesai ditentukan. Makanya yang ada sekarang ini adalah amaroh, alamat, ciri-ciri apakah kita itu oleh Allah dimasukkan ke dalam golongan Islam atau tidak. Dan ciri-ciri itu adalah salah satu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya nanti disebutkan misalkan apabila seseorang ini dia tidak mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak mengimani kepada salah satu ayat dari Al-Qur'an, maka dia itu bukan termasuk golongan Islam. Itu betul menentukannya. Cuman bukan sebagaimana dimaksud oleh Kang Deddy Mulyadi dalam pengertian tidak akan ada manusia yang tahu apakah dirinya Islam atau tidak. Kemudian itu mah udah nanti di akhirat aja. Enggak bisa. Buat apa ada pesantren begitu? Maksudnya Kang Deddy ngomong seperti ini tuh apa? Ini ada ilmunya, ada sainsnya, sudah established, sudah kokoh selama ratusan tahun, kalau tidak dikatakan 1000 tahun lebih begitu. Ini sudah kokoh, ilmunya sudah ada. Maksud Kang Deddy ngomongin biar Allah aja yang tahu atau apa biar Allah saja yang menentukan, ini maksudnya apa? Kalau maksudnya itu biar Allah yang menentukan, udahlah kita mah hidup aja dengan pemahaman kita sebagaimana adanya, kita nanti lihat di akhirat kayak gimana. Ya itu mah itu pembodohan ya, bukan ma'rifat, gak ada ma'rifat kayak begini. Saya tantang siapapun lah yang ngaku-ngaku bisa ma'rifat ala Kang Deddy Mulyadi, itu sesat pasti. Kalau kayak gini begitu ya. Kalau sekarang kan nggak tahu. Ulah nyieun hukum Gusti dicanak ku jelema.
Surga diatur ti ayeuna, ieu bakal ka surga, ieu bakal ka neraka. Nah, Aya jangan sampai hukum Allah dipakai atau dibawa oleh manusia. Yang kelompok ini ke surga, kelompok itu ke neraka. Kita ulang dulu ya. selama tawa lain Gusti nu nangtukeunana. Ulah nyieun hukum Gusti dicanak ku jelema. Tuh, jangan bawa hukum Allah dibawa oleh manusia. Nah, ini nanti ada apa ya? Sebentar kita teruskan dulu nih. Surga diatur ti ayeuna, ieu bakal ka surga, ieu bakal ka neraka. Nah, surga diatur dari sekarang. Yang ini akan ke surga, yang ini ke neraka. Jangan, itu adalah hak prerogatif Allah. Kira-kiranya begitu apa yang dikatakan oleh Kang Dedi ini. Ini satu dulu ya. Kang Dedi itu nyebut Allah banyak dengan nama Gusti ya, Gusti. Itu di dalam ilmu apa? Saya itu pernah ya. Ini saya ada cerita dulu. Saya itu pernah khutbah itu di Masjid Muhammadiyah itu. Saya tuh seperti itu memang kayak Kang Dedi kalau sama Allah teduh Gusti begitu. Nyebut Allah itu Gusti memang. Dan saya sampai sekarang masih seperti itu. Kemudian ada tuh orang Muhammadiyah ya, yang dia itu nyolot sama saya itu. Bilang begini, Gusti itu orang Bali. Jadi kok manggil Allah malah Gusti itu orang Bali. Saya senyum aja. Orang yang mempermasalahkan hal ini, jadi Allah disebut Tuhan, Allah disebut Gusti begitu ya, atau Pangeran Abdi. Kalau saya suka bilang seperti itu. Itu kan jadi ada nama ya, tasmiyah. Jadi menyebut nama bagi Allah itu ada yang mengatakan para ulama itu tauqifi, dalam pengertian kita tidak boleh menyebut Allah selain dengan nama yang disebutkan oleh nas. Jadi kalau kita mau menyebut Allah atau memanggil Allah katakanlah begitu, atau mau mengingat Allah harus dengan nama-nama yang memang ada Al-Qur'annya, ada hadisnya. Nah, cuman mutakalimin yang jumhur itu mengatakan kalau penyebutan nama Allah itu tidak tauqifi, dalam pengertian asal lafadz itu menunjukkan kepada kesempurnaan. Itu boleh dipakai kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan nama Nabi Muhammad SAW. Kalau nama Nabi Muhammad SAW itu harus tauqifi, harus ada nasnya. Nah, itu ya, jadi memanggil Gusti itu tidak ada masalah. Nah, kemudian Kang Dedi Mulyadi ini mengatakan bahwa jangan sampai hukum Tuhan, hukum Gusti, hukum Allah itu dibawa manusia untuk menghukumi si ini surga, si ini neraka. Loh begini Kang Dedi ya, Kang Dedi itu pernah pesantren apa enggak? Itu kalau kita masuk ke kitab-kitab itu ada ciri-cirinya. Supaya apa? Untuk diusahakan. Jadi ada sifat-sifat orang yang dia itu secara besar sangkaan kita adalah penduduk surga begitu. Dia akan masuk ke surga, dan ada sifat-sifat yang menjadikan seseorang ini masuk neraka. Ada ilmu zohirnya, ada ilmu batinnya. Nah, ini harus dilihat ya, dua-duanya ada nih. Yang tidak boleh kita menghukumi itu ilmu batin. Itu ya tidak boleh, karena ilmu batin itu kita tidak bisa membukanya. Nah, itu kan pernah terjadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur seorang sahabat sehingga sahabat itu sampai mengatakan, andai kata saya masuk Islam lagi hari ini, dalam pengertian dia sangat menyesal atas apa yang diperbuatnya. Tatkala dia itu perang kemudian menodong seseorang dengan pedang, yang mana orang itu disuruh membaca 2 kalimat syahadah, disuruh membaca la ilaha illallah, kemudian orang yang kafir itu sudah membaca la ilaha illallah tapi disangka bohong, kamu bohong begitu, kamu itu membaca syahadah hanya karena takut saja, kemudian dibunuh. Dan itu datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan perkataannya, kata Rasulullah, apakah kamu membuka dadanya begitu? Nah, itu kalau di dalam masalah batin memang tidak boleh menegur orang lain karena masalah batin selain mursyidnya, selain gurunya, itu tidak boleh. Saya misalkan saya bilang misalkan sama Kang Dedi, Kang Dedi ini hanya pencitraan saja, bagi-bagi uang buat orang lain itu nggak ikhlas. Ya saya tahu dari mana Kang Dedi itu ikhlas atau enggak. Nggak boleh saya bilang seperti itu, Kang Dedi ikhlas atau tidak. Saya tidak bisa menilai. Kalau saya mengatakan bahwa Kang Dedi ini adalah YouTubers, itu sudah fakta begitu. Kita lihat zohirnya begitu. Jadi urusan ikhlas, sombong, ya rendah hati dan lain sebagainya, itu adalah urusan batin yang mana memang tidak bisa ditempelkan kepada orang lain. Itu mah buat diri kita saja. Saya misalkan nih ikhlas misalkan begitu ya, saya ini ngaji itu ikhlas. Saya bilang, ibu-ibu, bapak-bapak, saya ini ngaji itu ikhlas sekali ya, ikhlas sekali.
Saya ini tidak mau apa-apa selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, masa diomongin kayak gitu? Justru kalau ngomong kayak gitu kan jadi masalah begitu. Makanya urusan batin itu orang mau menilai apa ya terserah, dan kita itu tidak perlu juga untuk mengklarifikasi keadaan batin kita seperti apa. Itu yang tidak boleh memang dilaksanakan begitu. Tapi kalau di dalam urusan zohir seperti sekarang begini Kang Deddy, bikin patung dulu ya waktu di Purwakarta begitu. Kemudian kita hukumi zohirnya. Ini bagaimana sih zohirnya nih? Orang kok kayak gini? Kemudian Kang Deddy itu disambut sama orang-orang yang kesurupan, kemudian disambut sama jaipongan, kemudian duduk bersimpuh di hadapan itu. Itu ada hukumnya secara zohir. Dan ini ada kitab-kitabnya, dan ini sudah dari dulu. Bukan masalah ini adalah urusan persepsi atau urusan pendapat manusia, bukan seperti itu, karena mereka itu orang alim yang memiliki otoritas di dalam agama. Masalahnya Kang Deddy ini bawa-bawa nama Islam begitu. Kalau bawa-bawa nama Islam berarti harus tunduk kepada aturan-aturan yang ada di dalamnya. Nah, tunduk kepada aturan-aturan yang ada di dalamnya termasuk itu pendapat-pendapat para ulama yang mu'tabaroh, karena Al-Qur'an itu tidak bisa dipahami dengan dirinya sendiri, hadis pun tidak bisa dipahami dengan dirinya sendiri. Minimal itu harus ada nahwu sorof. Dan sejauh apa Kang Deddy ini bisa memahami Islam begitu ya? Ini yang saya maksud. Jadi kok ngalantur sekali, jangan ditentukan surga dan neraka itu kan hukum Allah. Iya, kalau kita memastikan Kang Deddy pasti misalkan surga, Kang Deddy pasti neraka misalkan. Ya itu mah siapa juga ada ulama yang seperti itu, nggak bakalan ada kalau dia benar-benar alim. Cuman kalau kita mengatakan ini perbuatan Kang Deddy yang seperti ini berbahaya, bisa sesat pada dirinya, atau apabila dirinya tidak sesat, ini bisa menyesatkan orang lain. Begitu ya. Pembela agama. Napan orang nu dibelaan ku agama. Nah, Bising ageun ya peran pembela Allah pan teu kira-kira nah, ngahinakeun teh. bukan ngahinakeun front pembela agama, front pembela Allah, bukan. Ini ada ada ayatnya ya. Biar kita cari nih. Ini di dalam surah apa? Membela agama, membela Allah itu ada ayatnya di dalam surah As-Saff ayat ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Hei orang-orang yang beriman, jadilah kalian semua itu penolong-penolong Allah. Ya penolong-penolong Allah itu udah dijelaskan ada itu di dalam Al-Quran. Kunu ansarullah, jadilah kalian semua itu penolong-penolong Allah. Ya Kang Deddy mah tuh kalau belum pernah khatam Al-Quran jangan ngomong-ngomong gak jelas. Itu jelas nasnya ada secara jadi secara sorry ada. Paling nanti permasalahannya begini Kang Deddy, kalau mau membicarakan, mau nyenggol-nyenggol kayak FPI begitu ya, Front Pembela Islam misalkan, atau nanti ada FPA Front Pembela Allah misalkan. Ini bukan menghinakan, lo memang ada ayatnya, cuma nanti permasalahannya kan begini, bagaimana interpretasinya begitu, bagaimana caranya. Apakah membela agama itu dengan demo berjilid-jilid misalkan, apakah membela agama itu dengan cara membangun pesantren, melestarikan ilmu. Ini kan nanti pada akhirnya Islam itu digerus dari banyak sekali arah begitu. Sekarang kita akan sudah mulai sulit mencari orang-orang yang jenius di dalam hal agama. Udah mulai sulit. Kenapa? Karena bab agama ini sudah tidak ada jaminannya. Orang keluar pesantren ini mau kerja apa? Itu nggak ada jaminannya sudah. Nah, karena sudah tidak ada jaminannya, akhirnya orang-orang yang cerdas itu sudah tidak mau, alergi, udah nggak mau ke pesantren. Dan akhirnya orang-orang yang masuk pesantren, kemudian nanti orang-orang yang mendalami bidang agama, itu hanyalah orang-orang buangan saja. Yang mau jadi dokter tapi nggak bisa, kemudian yang mau jadi engineer, mau jadi insinyur nggak bisa, mau jadi kemis nggak bisa karena terkendala biaya dan sebagainya. Akhirnya dipilihlah kuliah yang murah, akhirnya dipilihlah pesantren begitu. Jadi akhirnya orang-orang nanti, bukan nanti, ini sudah terjadi ya. Akhirnya orang-orang yang memegang agama itu orang-orang yang tidak memiliki kecerdasan, tidak kompeten. Nah, akhirnya kalau seperti ini digeruslah dari mana-mana begitu Islam itu. Nah, kunu ansarullah itu diantaranya sebagaimana para ulama kita mentaklif kitab, kemudian mendirikan pesantren, mendidik anak-anak dari jam 5 bangun sampai tidur lagi. Kang Deddy Mulyadi mah cuma bikin konten, ngurus negara mah nggak ada. Nih saya kasih tahu ya, ngurus Jawa Barat itu nggak bakalan setai kukunya ngurus pesantren. Saya kasih tahu. Nggak hebat, biasa aja. Kalau misalkan dibandingin Deddy Mulyadi, dibandingin siapa ya yang ngurus Manon Jaya misalkan, kiainya, nggak bakalan nyampe Deddy Mulyadi itu. Apa? Cuman
tidak jadi gubernur mah asal amanah saja, dan mudah-mudahan Kang Deddy ini amanah. Asal amanah saja, dananya sudah ada ya. Orang-orang yang di bawahnya itu orang-orang yang di bawahnya itu nurut. Kalau nggak nurut tinggal pecat, gampang. Apalagi Kang Deddy sekarang ada YouTube-nya, bisa marah-marah di hadapan orang. Kemudian bisa nunjuk-nunjuk orang dimarahin di hadapan kamera begitu. Sekarang jangan marah kalau saya itu mengkritik Deddy Mulyadi di publik ya, ini kan kerjaan dia juga seperti itu begitu. Dia kan pegawaian anaknya Kang Deddy seperti gitunya. Jadi tongsok nyalah. Langsung nyalahkan memang pegawai anak seperti gitu, nyelebok ke sorangan gitu. Eta mah da geus naon geus kebiasaan anak. Da Kang Deddy menyebutkeun anak ge urang orang Sunda egaliternya atau ngambek euy mun aing ngomong kasar gitu pan si eta mah di panggung ngomong kasar. Jadi eueuh satai kukuna lah gitu, nggak ada susahnya ngurus jadi gubernur itu, nggak ada susahnya. Masih susahan kampanye mau jadinya daripada ngurus jadi gubernurnya. Apalah tuh bawahan-bawahan banyak begitu ya, APBD ya sudah ada kocorannya dari sana. Coba pesantren sekarang ngurus orang misalkan 500 orang atau 1000 orang yang latar belakang ekonominya beda-beda, mau bayar listrik, anak-anak nunggak SPP, mau ngasih makan tapi nggak ada uangnya, nggak dikasih makan gimana, dikasih makan nggak ada duitnya, cari-cari ke orang lain, minta sumbangan, minta donatur, atau nggak minjem duit, misalkan minjem duit malah diomongin kayak orang si guru gembul begitu. Susah ngurus pesantren itu. Hasilnya pun orang sudah keluar pesantren nggak ada jaminannya. Makanya agama ini tergerus, ilmu ini semakin berkurang. Nggak ada istimewanya jadi pejabat mah. Cetek jadi pejabat mah, gajinya gede, dihormatin sama orang. Zaman sekarang itu jadi ustaz, jadi kiai, masya Allah susah sekali. Ini kunu ansarullah, jadilah kami itu penolong-penolong Allah. Tinggal interpretasinya bagaimana. Kalau untuk saya ya, jadi jangan kayak apa yang diomongin sama Kang Deddy Mulyadi ini mah apa tuh menghinakan, ngahinakeun naon ada si lain gitu. Nya ulah jadi penolong-penolong Allah aya front pembela Islam, bego nu kitu teh salah nu kitu mah. Nya jadi penolong Allah ngan carana kumaha. Jadi lamun kalau caranya itu demo berjilid-jilid begitu, kemudian bikin macet orang, ya saya nggak setuju. Ya ngomong aja, kalau misalkan kritik kenapa nggak sebut orangnya begitu, Habib Rizik aja sebutin begitu. Ya nggak usah kayak gini, jadilah penolong geus masalah ya. Udah secara bahasa itu salah, secara nas dia salah, dipahami sama banyak orang nanti juga salah begitu. Ya sok sok emosi. Aduh, masya Allah, Kang Deddy. Nah, teu paham kanu tauhid. Nah, kulantaran eta. Kela teu paham kanu tauhid masih lain, euy. Nya bae jeung nyebutkeun sumrah ka alam, sumrah ka saha nu teu paham kanu tauhid, jeung enggak paham sama tauhid itu siapa? Itu perkataan sumrah, pasrah kepada alam, pasrah ka angina, pasrah ka caina. Coba kamu cari para ulama itu yang mengatakan hal seperti itu, ya. Aslam tu ilal ma, aslam tu kan gitu pasrah teh sumrah gitu nya. Aslam tu atau salam tu musalamah lah, saya ini musalamah. Aslam tu saya ini Islam, saya ini pasrah sumrah. Ilal syamsi ilal ma'i ilal ardi. Ini kalau dibahas sama kitab-kitab para ulama, orang perkataan seperti ini udah ngaco begitu. Meskipun saya sudah mengklarifikasi kemarin, ini memang karena keterbatasan pengetahuan agama Deddy Mulyadi. Dan waktu 10 tahun, saya rasa tidak akan banyak yang berubah dari itikadnya seseorang itu. Apalagi kalau udah lewat 40 tahun begitu. Apalagi kalau tidak belajar, kerjaannya bikin konten sama ngurus orang kok. Kang Deddy Mulyadi ini bagaimana mau masuk mengkoreksi itikadnya. Ini coba bahasanya, jika nu heueuh wae teu ngarti kanu tauhid, saha nu dimaksud teh atuh sing puguh. Napan urang nu dibelaan ku agama, bisi ngesakeun dia peran pembela Allah pan teu kira-kira ngahinakeun teh. Teu ngahinakeun. Nah, teu paham kanu tauhid. Nah, saha nu teu paham kanu tauhid teh saha? Siapa yang enggak paham tauhid itu? Siapa yang kamu maksud itu? Orang yang demo jilid-jilid itu nggak paham tauhid, itu yang membawanya Habib Rizik. Habib Rizik itu punya kitab, paham betul dia tentang tauhid daripada Deddy Mulyadi. Kalau ngobrolinnya tauhid itu tauhid istilahan begitu. Ini sudah ada banyak kitab-kitabnya. Saya rasa ini mudah-mudahan Kang Deddy ini nggak
ngomong ngelentur lagi, dan saya ngomong seperti ini kenapa? Karena mafsadahnya, maldorot yang ditimbulkan oleh perkataan ini itu sudah jelas sekali. Lihat di komentar saya di video sebelumnya, itu ada 1.500 lebih, itu rekor rekor komentar yang ada, dan masya Allah saya lihat isinya rusak ya secara ilmu. Ya saya mau begini ya, saya tuh nggak mau kalau sampai nanti di yaumil qiyamah, karena yaumil qiyamah itu bakal ada. Di dalam diri saya itu ada ilmu perkara-perkara apa yang bisa mengkafirkan seseorang, apa yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama. Kemudian nyata perkataan menjadi jejak digital, bisa diakses oleh siapapun, orang yang banyak dicintai oleh masyarakat. Kemudian nanti diambil oleh anak-anak kita, dijadikan pegangan. Saya nggak mau seperti itu. Ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kita tanyakanlah, ditanya oleh malaikat, setidaknya saya punya jawaban. Begitu, saya sudah menjelaskan. Ya perkara misalkan nanti orang-orang ini mau mengambil manfaat mau tidak, kan bukan urusan saya. Begitu. Ini tasyabuh saja dengan para ulama yang telah lalu begitu. Kalau mereka itu bikinnya kitab, ya bikin kitab itu kan untuk melanggengkan ilmu supaya tetap. Ya sekarang itu orang-orangnya sudah masuknya ke dunia digital begitu. Jadi itu ya, kalau misalkan orang nggak terima, Kang Deddy kok apa ngomongnya begitu, saya tuh pertama nggak ngomong langsung sama Kang Deddy. Yang kedua, Kang Deddy Mulyadi itu orang Sunda, dia mengatakan sendiri, nanti juga ada di sini ya, bahwa Sunda itu egaliter dan lain sebagainya. Jadi udah nggak ada undah-unduh bahasa begitu. Ya ada ya, dan dia sendiri yang suka ngomelin orang di hadapan orang begitu. Terus kenapa kalau saya sekarang, mudah-mudahan ini sampai kepada yang bersangkutan ya, pakai harus apa tabayun ke Kang Deddy apa segala macam, alah nggak ada begitu. Ini mah di media sosial udah seperti ini. Kulantaran eta cekuring teh kieu pan manusia teh diciptakeun tinu opat, hiji tinu taneuh, dua tinu cai, tilu tinu panan poe, opat tinu angin. Jadi ini manusia itu diciptakan dari 4, 1 dari tanah, 2 dari air, 3 dari api, 4 dari matahari ya. Sebentar, takut salah saya ini. Apa saja 4 itu? Cekuring teh kieu pan manusia teh diciptakeun tinu opat. Manusia diciptakan dari 4. 1 tanah, 2 tinu cai, 2 air, 3 tinu panan poe, 3 matahari, 4 angin. Disebutna seuneu. Nah, matahari disebutnya api. Urang Sunda nyebutkeun ieu disebutna papat kalima pancar. Papat kalima pancar. Oke, sudah. Saya selesaikan dulu di sini, ini terakhir ya. Ini Kang Deddy ya, kalau Islam itu manusia bukan diciptakan dari 4, tapi diciptakan dari 1. Apa? Dari tanah saja. Tin itu sudah ya. Jangan udah balik lagi ke nih yang ini 4 ini apa tadi bahasanya ya. 1 diciptakan dari tanah, 2 diciptakan dari air, 3 diciptakan dari api, 4 diciptakan dari angin. Ini sudah tidak relevan sebetulnya. Ini adalah filsafat kuno. Jadi kita lihat saja, ini kan dari 4 unsur katanya begitu. Ini tanah, apa tanah, api, ini sudah bukan unsur. Kita sudah tahu sekarang, yang namanya api itu bukan unsur. Api itu adalah reaksi oksidasi antara bahan bakar dengan oksigen. Yang terjadi gesekan sekian yang terjadi gesekan yang sangat cepat, yang terlalu cepat sehingga molekul-molekul atau partikel-partikel yang tadinya itu sudah menyatu menjadi partikel-partikel yang khusus itu terurai menjadi karbon begitu. Itu sudah bukan, api itu bukan unsur. Jadi kalau misalkan dikatakan manusia diciptakan dari dari ABCD tadi 4 perkara begitu ya, ini sudah falsafah kuno. Ya, kalau sekarang yang namanya api itu sudah kita ketahui, itu bukan unsur. Makanya kita itu sekarang mengetahui dari Al-Qur'an, sedari dulu sudah mengatakan bahwa yang namanya manusia itu diciptakan apa? Minatin, dari tanah. Dan memang tanah itu juga dia bukan tabel periodik. Jadi maksudnya tidak ada di dalam tabel periodik, tetapi dia itu adalah kumpulan unsur-unsur yang ada. Ada seng di situ, ada klorin di situ, kemudian ada zat besi ya, ada magnesium dan lain sebagainya. Dan tanah-tanah itu akhirnya dibutuhkan juga oleh tubuh kita. Jadi karena apa ya, kalau kita melihat tanah itu unsurnya berapa? Ada 10 atau 12 unsur, yang mana semua unsurnya itu dibutuhkan oleh badan kita. Dan ini menjadi bukti bahwa memang benar badan kita ini diciptakan dari tanah begitu. Yang sumber-sumber yang lainnya, kalau misalkan sekarang kita melihat apa yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi, ini nggak update. Ini berdasarkan filsafat yang mana masih menganggap bahwa yang namanya unsur itu hanya 4 saja, yaitu tanah, api, air, dan angin, kayak Avatar begitu. Nah, padahal ternyata setelah diteliti yang namanya api ini bukan unsur, itu adalah reaksi, begitu, reaksi oksidasi.
Nah ini dari sini juga sudah salah. Jadi begini ya Kang Didi ya, atau kepada orang yang mengikutinya. Perkara-perkara yang sudah disebutkan di dalam nas, ini ingat ya, hati-hati ini hati-hati. Manusia diciptakan dari tanah itu disebutkan di dalam Al-Quran. Itu disebutkan di dalam Al-Quran. Apabila tidak mengatakan atau mengatakan tidak seperti itu, maka ini sudah bisa disebut ingkar kepada Al-Quran. Makanya ini harus dilihat lawazim. Harus hati-hati melihat suatu perkara itu. Harus hati-hati, Masya Allah harus hati-hati. Hati-hati. Ya. Apalagi berkaitan dengan sesuatu yang sudah dibahas di dalam agama. Tanyakan dulu nih Kang Deddy, kan ada Pak Jujun ya. Kalau mau ngomong itu saya mau bahas ABCD, saya mau bahas asal usul manusia, boleh nggak nih? Begitu. Apakah itu sudah ada disebutkan di dalam Al-Quran atau belum? Kalau sudah ada disebutkan di dalam Al-Quran, coba bagaimana? Apakah itu pernah disebutkan di dalam hadis atau belum? Kalau sudah, bagaimana? Kalau sudah disebutkan kemudian terjadi ijma di situ, jangan sampai kita mengeluarkan bertentangan dengan hal itu. Karena ini akan menjadi masalah. Ini menjadi masalah buat para ustadz ajengan kiai, ini masalah harus diluruskan begitu. Ya, karena kalau tidak diluruskan ini akan menjadi penyebar kebodohan dan penyebar kesesatan begitu. Ya Kang Dedinya mah enak ya, dalam pengertian mendapat dukungan banyak sekali. Ini kalau misalkan di masyarakat tiba-tiba ada orang pikirannya kayak gini, nanti bisa dikucilkan juga sama masyarakat yang ada. Kalau masyarakatnya benar, ya sekarang masih udah enggak juga, karena masyarakatnya juga udah banyak yang tidak mengetahui begitu. Nah ini sampai sini dulu ya. Masih banyak sekali. Ini Kang Deddy pidatonya ada 1 jam lebih. Banyak sekali ini harus kita apresiasi dari perkataan Kang Deddy Mulyadi dan harus kita kritisi begitu. Mudah-mudahan menjadi manfaat. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.